Perhatikan, ia de ate tak di rapalle ba jarameng. Ia lo jarameng di mampu menangkap seluruh benda-benda yang berhadapan dengannya. Apapun dodiolona, pasti dilalan itindi jarameng itino. Mua agayan benda yang buruk, mua dian benda-benda karai dodiolona, nah karai itu dilalan di jarameng. Anak mua dian benda malolo dodiolona, ya na malolo itu dilalan di jarameng. Seperti itulah hati kita. Basatoi pasawang. Ya de ateta dia rapalle bai pasawang. Mua mapapito pasawang anak marupa itau matawai malolo tumburna mapacing le mai tumburna, maka insya Allah iting wayo nama pacitoi. Akan tetapi mak kebetulan tu marupa matawai indam macoa, maka yakinlah iting wayo nasarupu toi. Seperti itulah keadaan hati kita. Mau kebetulan misalnya menuntut ilmu pengetahuan, dan kebetulan pengetahuan dirupa tidak murni sumbernya, maka yakinlah. Maka iting ateta itino nasarupu toi. Dan ketika merupa itu pengetahuan yang murni sumbernya, maka alhamdulillah ateta insya Allah nama pacitoi, karena pengetahuan yang diketahui adalah pengetahuan yang murni. Dan alhamdulillah manyaman itu maitai pengetahuan yang murni, sebab membimbing pun Allah Ta'ala. Perhatikan, tulu di rape-rape di hanya kepadamu lah, ini di surat Al-Fatihah ya, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sehingga Allah menjawab doa kita di Al-Baqarah, di Al-Baqarah ayat kedua. Mawani pun Allah Ta'ala, kitab atau Al-Quran inilah jalan yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Jari mak mele itu memurnikan pengetahuan, maka kembalikanlah ke seluruh Al-Quran. Metu galam masa itu utama di Al-Quran. Mau dia pengetahuan tidak sesuai dengan Al-Quran, semuanya dikembalikan kepada Al-Quran. Datang memakai mendani sesuai Al-Quran. Baik, di pada kesempatan ini Dana membahas panjang lebar tentang bermacam-macamnya dia nunate olo de lo jaramen dia, tentang bermacam-macamnya ilmu pengetahuan yang akan diterima oleh hati. Ya tapa de matin dulu pasangan dia bahwa doa teta dia rapal leba jarameng, jari hati-hati tahu malanasan itu nasaka mi adayan, nasaka mi acuangan, seperti itulah hati ya. Pada kesempatan ini kita kembali kepada mengenai tentang orang-orang yang mendalam ilmunya. Ya. Siapakah mereka? Perhatikan. Menurut Imam Al-Ghazali, dia ada ulama di dak duai. Don rupai. Perhatikan sana lirik ya. Ketika dia golongan Tibua Athena, kemudian dia arahkan kepada seluruh indera luar, maka ia akan dapat menampung dan menyerap ilmu melalui proses pembelajaran. Perhatikan,
Sekali lagi, muat dia tahu tibua na buaya tena kemudian narahkan kepada seluruh indera luar, misalnya telinga, mata, apa segala seluruh indera luar, maka dia akan mendapatkan ilmu melalui proses pembelajaran. Maksudnya adalah orang seperti demikian, ia menuntut ilmu pengetahuan melalui pembacaan kitab atau melalui lisan. Dia tanya jawab melalui pembacaan kitab dan melalui lisan. Kemudian dia nantar ditama di Athena. Dia nerani na rekeni na pikiri, dia na waca na rekeni na pikiri, kemudian dia antar ke dalam hatinya bahwa pengetahuan ini benar. Itu adalah ulama yang pertama. Perhatikan sana lirik ya. Sekali lagi, dia mendapat ilmu pengetahuan, ulama yang pertama ini, dia mendapatkan ilmu pengetahuan melalui indera, melalui proses pembelajaran, melalui matana, talingana, melalui segala indera luar. Kemudian dia hantarkan ke dalam hatinya dan meyakini bahwa pengetahuan yang dia dapatkan itu adalah pengetahuan yang benar karena dilandasi oleh Al-Quran, hadis, dan ijma. Itu adalah ulama yang pertama. Kemudian ulama yang kedua. Ulama yang kedua tersebut, ia membuka hatinya, kemudian ia mengarahkan ke alam malakut atau alam gaib bahasa sederhananya. Maka orang seperti demikian, ia akan mendapat atau menyerap ilmu pengetahuan melalui jalan ilham. Menurut Imam Al-Ghazali, orang seperti demikian, dia mendapat pengetahuan melalui penyaksian mata hati. Maka ulama tingkat kedua tersebut, derajatnya di sisi Allah jauh lebih tinggi dibanding dengan ulama yang mengetahui melalui proses pembelajaran. Ulama kedua tersebut itu, mereka memiliki perbedaan pendapat. Kenapa? Karena memang cara mendapatkan ilmu pengetahuan mereka jauh berbeda. Jadi terkadang dia hadis atau ayat mereka beda cara mensikapi, beda cara memaknai. Pengetahuan mereka berbeda. Contohnya, contoh, perhatikan. Misalnya dia hadis menyatakan, mohon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, zikir yang tidak terdengar oleh malaikat pencatat amal itu mengungguli atas zikir yang dapat didengar oleh mereka sebanyak 70 kali lipat. Mengenai tentang zikir yang disebut, ini hadis ya, hadis riwayat Al-Baihaqi. Mengenai tentang zikir ini, muak basai tadi mengetahui pengetahuan melalui proses pembelajaran, maka saya sangat yakin indani namala dirupa setungat-tunganna. Ya mungkin saja kita bisa kita memiliki persepsi tersendiri. Sebab dia zikir dia luas sana maknanya. Akan tetapi tata tahu kurang tepat memahami tentang zikir yang disebut oleh Rasulullah ini. Ya mungkin saja kita memiliki persepsi tersendiri. Saya sangat yakin tentang itu. Pasti dia tak persepsi tak. Tapi coba dibandingkan ini tentang persepsi tak dengan
penjelasannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Perhatikan, Mawani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Rahasia di dalam Rahasia, perhatikan, Mawani zikir yang sebenarnya adalah merasakan di dalam hati tentang kenyataan, tentang keperkasaan dan keindahan Tuhan. Perhatikan, zikir adalah melalui pancaran sifat suci yang dipancarkan oleh keperkasaan dan keagungan Allah. Itulah menurut Syekh Abdul Qadir Jalani hakikat zikir. Akan tetapi ketika pengetahuan kita sebatas pengetahuan pembacaan kitab dan sebatas pengetahuan lisan, maka kita tidak akan dapat mengetahui manakah yang disebut sifat suci keindahan dan sifat keagungan Allah. Dan malah dipahami secara hakikat. Kenapa? Pengetahuan tak sebatas pengetahuan hasil bacaan dan hasil dialog. Akan tetapi ulama tingkat kedua tersebut yang telah mengarahkan pandangannya kepada alam malakut, dia telah menyaksikan akan kebenaran melalui mata hatinya, dia telah menyaksikan akan sifat suci keindahan dan keagungan Allah, maka ia akan langsung dengan mudah, insya Allah, ia akan dapat mengerti bahwa inilah yang disebut pancaran sifat suci keindahan dan keagungan Allah. Tanpa mengerti tadi bahwa inilah yang disebut hakikat zikir. Kenapa? Karena dia telah menyaksikannya. Jadi hati-hati tahu ya, hati-hati tahu. Persoalan ilmu pengetahuan dalam Islam itu sangat luas dan bertingkat-tingkat. Tingkat-tingkat ini pengetahuan dalam Islam. Akan tetapi sepanjang kita berpegang teguh kepada Quran dan hadis, insya Allah tak tahu tongan. Akan tetapi dia yang di pauangan lebih tongan. Tak tahu tongan. Dia di pauang golongan kanan, dia di pauangan golongan tertinggi. Sesuai dengan derajat kita masing-masing. Jadi dia pengetahuan yang tidak sesuai dengan pengetahuan golongan yang lain dengan pengetahuan kita, dalam suni ditolak. Tuntut idolo. Ya, tuntut Tuntut dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita dapat mengetahui kebenaran yang hakiki. Insya Allah.